Maulana Ahmad rahmatullah ini ketika datang ke Jawa, beliau ditempatkan di satu tempat yang sekarang disebut sebagai Ngampel, Ampel Denta di Surabaya. Nah, Maulana Ahmad rahmatullah ini Pak datang ke Jawa pertama-tama juga bukan bikin pesantren, tetapi bikin sekolah tata negara. Karena para dang acarya, para guru negara Majapahit ini banyak yang tewas selama perang Paregreg, maka kemudian Maulana Ahmad rahmatullah ini menjadi guru tata negara bagi para pangeran Majapahit. Strategis. Dakwah itu menjawab persoalan butuhmu apa tak sediani gitu. Yang datang berikutnya Aliuddin Taqiyuddin, dua ulama kembar, itu dakwahnya di pelabuhan-pelabuhan. Karena para pelaut itu kalau nunggu angin di pelabuhan mukimnya lama, kesempatan dakwah pesantren kilat di pelabuhan gitu. Nah, kemudian para pelaut inilah yang membawa syiar Islam ini sampai jauh ke timur, sampai ke Ternate, sampai ke Tidore, sampai ke Jailolo, sampai ke Luwuk, sampai ke Goa, sampai ke Tallo, sampai kemudian ke Bima, sampai ke Sumbawa, sampai ke berbagai negeri-negeri, sampai ke Banjar, Palembang, Jambi, dan wilayah-wilayah yang lain. Kemudian ada ulama itu asalnya dari Maghrib. Maghrib nih kok Maroko sekarang, tempat kuliahnya Ustadz Abdul Somad. Nah, dari Maghrib ini beliau orang Berber. Orang Berber ini orang Sub-Sahara. Sukunya suku Afrika Utara, kulitnya hitam. Badan beliau besar. Ketika datang beliau ke Jawa, maka beliau ini tugasnya adalah merukyah tanah Jawa. Jawa ini agak keleni di mana-mana orang gitu ya mengagungkan batu besar, pohon besar, dukun-dukun berjaya, tukang santet laris gitu. Pada saat itu, maka yang namanya Maulana Maghribi ini merukyah tanah Jawa. Semua dukun kalah, semua tempat-tempat yang kemudian dikeramatkan, diangkerkan, beliau bikin supaya tidak angker lagi. Beliau terus berdakwah seperti ini. Maka nanti ketika ada generasi berikutnya dari tim dakwah ini, namanya Wali Songo ini yang bernama Sunan Kalijaga, sosok dari Maulana Maghribi ini diabadikan dalam pertunjukan wayang. Wayang ini adalah pertunjukan film kartun pertama di dunia, Pak. Inovasi yang luar biasa. Jadi dulu wayang itu wayang beber, bentuknya dibeber, adegannya digambar per adegan. Jadi kan bisa bayangkan kalau gambarnya per adegan kan gambarnya wah banget itu. Karena digambar per adegan, dan gambarnya di masa Majapahit itu bentuknya bentuk manusia natural. Jadi gambarnya gambar wong tenanan, wajahnya wajah manusia, badannya badan manusia, digambar kemudian dibeber dengan kulit kambing yang lebar-lebar, dipertunjukkan dengan digeser-geser, diputer, digeser-geser. Itu penontonnya maksimal 12. Karena memang kecil kan itu. Layarnya kecil ditonton 12 orang karena digeser-geser. Tapi Sunan Kalijaga melakukan inovasi yang luar biasa. Yang namanya wayang itu dibikin digambar per karakter. Dan gambarnya gambar karakter, Pak, bukan gambar orang. Karena gambar makhluk bernyawa ini ada di dalam hadis yang kemudian kita tahu ini dilarang. Maka kemudian digambarlah wayang ini dalam bentuk karakternya, bukan fisik kayaknya. Maka penjenengan bisa meresani wayang ala Jawa itu, coba cari manusia yang kayak wayang, ada enggak? Enggak ada. Karena kalau sampai ada Sunan Kalijaga berarti melanggar hadis gitu. Nah, beliau memang menggambarnya begitu. Maka wayang itu ya digambar karakternya. Misalnya mata, ada yang matanya, coba mata kesatria, mata tokoh-tokoh baik, Arjuna, Puntadewa, itu ya. Itu matanya kayak apa, Pak? Jelirit kecil, tipis. Kenapa? Karena kesatria yang baik itu orang soleh itu pandai godul basor, menjaga pandangannya, ora jelalatan. Coba bandingkan dengan matane buta, Rahwana misalnya gitu ya, Dosomuko, itu matanya kayak apa? Bulat, gede, melono, dan merah. Kenapa? Ya karena memang tidak jaga pandangan. Sidik-sidik weruh pengen, gitu kan?
Weruh bojone Sri Rama pengen gitu kan. Itu dikit-dikit pengen karena apa? Matanya tidak dijaga. Coba lihat perut. Perutnya para kesatria pasti kecil, Pak. Ini bukan karakter ya, bukan bentuk fisik. Coba penjenengan perhatikan perutnya Arjuna, perutnya Krishna, perutnya Puntadewa, semuanya kecil. Nakula semuanya kecil. Kenapa? Rajin puasa dan tidak tamak, Pak. Perutnya kecil. Bandingkan perutnya Buto Terong, gitu kan. Bandingkan perutnya Kumbakarna, misalnya besar, menunjukkan ora prihatin dan seneng mangan. Ini semuanya gambar karakter, Pak. Mulutnya kesatria masih kecil, tipis, orang oke ngomong, falyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah yang baik atau diam. Tapi coba mulutnya para penjahatnya wayang itu, mesti gede-gede. Kakean ngomong kok gitu. Jadi semuanya gambar karakter, Pak. Nah, di dalam gambar karakter ini ditambahkan tokoh-tokoh yang sangat inovatif. Inovatif itu bahasa Arabnya bid'ah. Tapi wong cerita India di bid'ahi ora apa-apa kan gitu kan. Nah, Mahabharata dan Ramayana dimasukkan unsur-unsur baru yang semula adalah cerita tentang wiracarita, kepahlawanan dengan dasar agama Hindu Buddha diubah, Pak. Yang namanya cerita wayang Purwo Jawa itu lucu. Ada satu orang yang ditakuti semua dewa, padahal dia cuma pangkate lurah, apa meneh nek camat gitu. Ini sama lurah saja, itu dewa-dewa semuanya kalah. Batara Guru takut, Narada takut gitu kan, Endro takut gitu ya. Semua dewa itu takut pada satu sosok namanya Semar. Karena Semar ini menurut beberapa versi cerita ini adalah perwujudan yang dibuat Sunan Kalijaga untuk Maulana Maghribi yang orang dari Berber, dari Afrika Utara yang badannya besar dan berkulit hitam ini yang merukyah tanah Jawa, maka semua dewane wong Jawa kalah sama dia. Dirukyah kok. Dewa-dewa dirukyah gitu kan. Skala kabeh kok kayak gitu kan. Dan Masya Allah ya, meloncat sedikit ke pertunjukan wayang ini yang di dalam babat juga dipuji sebagai bagaimana Islam datang itu bukan untuk menghancurkan tapi untuk memberikan satu nafas ruhani baru kepada orang Jawa. Dakwah waktu itu Sunan Kalijaga itu kan keliling untuk ndalang dan itu uri dakwai. Dulu wayang itu tontonan para elit, para bangsawan. Rakyat banyak tidak bisa nonton wayang, Pak. Sejak Sunan Kalijaga keliling dalang, wayang itu tontonan massal. Rakyat banyak bisa nonton. Syaratnya satu, kalau mau nonton itu bayar. Apa bayarnya? Cuma satu kalimat. Bayarnya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika mengucapkan belum sadar, Pak. Begitu nonton dijelaskan pada saat pagelaran wayang itu. Dijelaskan dengan pusaka yang namanya Jamus Kalimosodo alias kalimat syahadat. Orang-orang yang nonton wayangnya Sunan Kalijaga itu baru sadar bahwa mereka wah dewe pindah agama lagi. Itu di tengah pertunjukan baru sadar. Wah dewe mau pindah agama lagi. Jadi Masya Allah gitu ya, smooth sekali proses itu berjalan. Kemudian kita bisa melihat ya di dalam kesabarannya para wali ini berdakwah. Sunan Kalijaga itu melihat Ki Ageng Selo, nenek moyangnya pendiri Mataram, itu membalik tanah. Sebelum hujan datang kan tanah itu dibalik supaya nanti kalau kena hujan gembur. Itu dicungkili pakai linggis, Pak, pada masa itu. Lalu Sunan Kalijaga bertanya kepada Ki Ageng Selo, ini berapa lama Ki Ageng kalau mencongkeli tanah begini? Itu 1 minggu baru dapat satu godaan, satu luasan tanah yang memungkinkan untuk sawah itu seminggu, jugilinnya seminggu gitu ya. Lalu Sunan Kalijaga membuat sebuah alat. Jadi menurut Serat Wali Songo yang ditulis zaman Sultan Agung itu, penemu pacul alias cangkul itu adalah Sunan Kalijaga. Cangkulnya orang Jawa waktu itu dibikinkan oleh
Sunan Kalijaga itu 3 bagian. Bagian depan yang tajam dari besi namanya pacul, bagian tengah yang kemudian menjadi tumpuan namanya adalah bawak, yang ke atas dipegangi namanya duran. Leres ya? Jarwo dosoknya pada saat itu dijelaskan oleh Sunan Kalijaga. Iki telanipun menapa Kanjeng Sunan, kata Ki Ageng Selo, siji pacul kipatno kabeh kang muncul sakliyane Gusti Allah. Jadi semua selain Allah itu harus dikipatke, bersihkan dari dalam dada. Bawa yang kedua, bae ngawak ngibadah ngamal soleh. Yang ketiga, duran dedungo marang pangeran, itu berdoa kepada Allah. Itu senjatanya orang mukmin Jawa. Kemudian dibuatlah yang lebih canggih lagi yang berikutnya, namanya wuluku. Nah, wuluku ini ada 7 bagian dan semuanya ada jarwo dosoknya menurut serat Wali Sono. Ning aku ora ngapal. Dadak buka gitu. Mungkin lain waktu insya Allah. Jadi semuanya ini invention. Jadi para wali datang membawa penemuan-penemuan baru untuk semakin memperadabkan orang Jawa. Konon yang mengenalkan piring yang dibuat dari keramik itu adalah Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri. Makan alat-alat masaknya itu juga sebagian dibuat oleh para wali. Jadi ini Masya Allah, menurut serat Wali Sono, para wali ini jelas datang untuk memberikan berbagai macam jawaban atas persoalan masyarakat. Itulah dakwah yang sebenarnya. Maka sampai sekarang Pak, Bu, tidak ada tim dakwah yang sesukses tim dakwah ini. Disebut Wali Songo berarti jumlahnya meng songo. Coba saiki wong songo dikirim neng Cino. Maksud saya begini, 9 orang ini waktunya kurang dari 50 tahun mengubah negara besar atas dasar Hindu-Buddha namanya Majapahit. Dalam kurang waktu dari 50 tahun itu hampir semua penduduknya berubah jadi muslim. Apa tuh mon zaman sekarang kita bisa melihat seperti itu? Coba nanti santri Salman Al-Farisi 9 orang kirim ke Amerika, kasih waktu 50 tahun. Amerika harus jadi muslim semua. Tantangan itu. Kita ini kan harus bayar. Dulu para ulama itu datang ke Jawa ini orang-orang sik bayari kok gitu ya. Orang-orang sik ngopai dan kemudian mereka dengan tulus ikhlas berdakwah luar biasa seperti ini. Loh, kita ini harus bayarnya ke keluar. Kita nggak usah ngresu loh, wong Cina teko terus bendino 400 lewat Soekarno Hatta, 600 lewat Medan, macam-macam jadi tenaga kerja. Kita serang balik ya Pak, bukan untuk kerja di sana, dakwahi gitu. Masya Allah, kita perlu gitu ya, sudah memikirkan hal semacam itu. Jepang, 150 juta orang Pak, rindu hidayah di Jepang. Ini mas-mas ini mikirnya sudah jangan lokal. Saya bilang ke anak-anak saya, Nduk, Le, dakwah tugas kita semua, Indonesia jatahi Bapak. Oh iya, Indonesia sudah jatahnya Bapak. Kamu keluar, di Indonesia ini sudah kebanyakan ustadz. Apa bukti?